Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima salam saya dalam Dharma, Namo Buddhaya. I'd like to welcome saya Lei Dipankara to Jakarta. Thank you for taking your busy time with us and to share Buddha Dharma. Hari ini BFI dan BFI kembali mengundang saya Lei Dipankara dari Myanmar. Acara ini merupakan acara tambahan di luar pertemuan 6 kali dalam setahun yang kami berikan untuk para member BFI. Kami juga memberikan peluang untuk para non-member menghadiri acara hari ini secara cuma-cuma. Ini mengilustrasikan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik untuk member kami dan terus memebarkan Dharma kepada masyarakat luas. Saya Lei Dipankara adalah seorang guru meditasi yang sangat dihormati dan murid dari Yang Mulia Pak Ao Sayadaw. Beliau telah datang kembali hari ini untuk menyambut akhir tahun 2010 bersama BFI dan BFI Eksekutif. Beliau akan membimbing kita untuk merenungkan kembali perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan dalam tahun ini. For today's talk, Saya Lei will guide us to reflect back to the activities we have done this year. Apakah kita sudah melaksanakan banyak perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Buddha? Have we done many good deeds that are aligned with Buddha Dharma? Apakah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih baik lagi dalam mempraktekkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari? What else can we do to better practice Buddha Dharma in our daily life? Marilah kita mendengarkan bersama-sama dengan penuh perhatian Dharma yang saya Lei akan sampaikan pada kita hari ini. Sebelumnya kami dari panitia meminta maaf jika ada kekurangan apapun dalam acara hari ini. Marilah kita berdiri dan beranjali untuk menyambut saya Lei Dipankara. Please give a warm welcome to saya Lei Dipankara. Dan untuk memandu acara kita hari ini, saya undang Bapak Ponijan Lau untuk ke panggung. Kalian semua telah mengenal Bapak Ponijan yang sangat lucu dan sangat entertaining. Dan saya juga mengundang Bapak Harmoko sebagai translator untuk saya malam ini. Baik, terima kasih MC yang sudah mempromosikan dengan sangat bagus dan menyenangkan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, malam ini kita ketemu lagi dengan Yang Mulia Saya Lei Dipankara, seorang saya Lei yang dihabiskan pada tahun 90. Dihabiskan pada tahun 90 oleh Yang Mulia Pak Ao Sayadaw di Myanmar ya. Tadi sebagian sudah dibacakan oleh MC. Kemudian beliau sejak tahun 96 sampai hari ini berarti 14 tahun ya, diundang ke berbagai belahan dunia. Ada di Amerika, di Kanada, di Taiwan, kemudian di Inggris, Jepang, Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Indonesia belakangan ini. Dan kemudian beliau beruntung ketika kuliah di Inggris
Itu ketika kuliah, beliau dikenalkan oleh profesornya kepada guru besar Abhidhamma pada waktu itu, yang bernama Yang Mulia Pak Au Sayadaw itu tadi. Dari sejak itulah beliau menekuninya, dan sampai hari ini beliau tetap membimbing retret meditasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Besok akan ada jadwal beliau ya, sampai 10 hari ke depan untuk belajar bermeditasi ya. Hari ini kita akan sesuai dengan judul kita, renungan akhir tahun. Jadi kita akan mendengarkan apa yang diingatkan oleh saya kepada kita tentang hal-hal yang sudah kita lakukan. Tadi sudah disampaikan MC juga, dan bagaimana cara kita melakukannya ya. Baik, silakan bagi yang belum duduk, mohon bisa duduk. Itu ada Ibu Lilian Halim di belakang. Bu Lilian silakan di depan Bu, supaya lain kali bikinnya gratis lagi. Kalau nggak di depan nanti nggak gratis loh kita ini. Kedengaran sampai belakang nggak suaranya? Kedengaran ya? Oke, good. Nah, Bu Lilian silakan depan Bu, supaya nanti gratis lagi minggu depan ya. Okay, so saya Barbara as the MC just said just now, so we are expecting you to describe, probably to remind us what we have done so far during this year, and then what can we do to close this year, okay? Ya, dan penerjemah kita pada hari ini adalah Saudara Harmoko Hari-Hari. Tepuk tangan dulu lah buat beliau juga, buat saya di Pantara ya. Baik hadirin sekalian, mari kita dengarkan dengan sangat tertib. HP tolong di nonaktifkan dulu, tolong di vibrate. HP siapa yang bunyi kita sumbangkan untuk meditation center. Ya, tolong HP-nya dijaga. Nah itu udah datang Ibu Lilian. Nah itu bunyi diambil Bu ya. Oke, yes please. Saya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Firstly, I would like to thank the organizer for this evening talk, and I also like to thank all the committee of the Buddhist Fellowship, and who kindly invited me to be here, and also all the auditors who came coming for this evening talk. I would like to thank all of you. Pertama-tama saya di Pankara ingin mengucapkan terima kasih kepada organizer yang mengatur acara ini, terus kepada Buddhist Fellowship dan juga Buddhist Fellowship Indonesia Eksekutif, serta para hadirin yang datang pada malam ini untuk mendengarkan Dhamma Talk ini. And so, before the Dhamma talk, I would like to give blessings for this year for all of you. Jadi sebelum kita mulai, jadi saya ingin memberikan blessing sedikit ya pada malam ini kepada kita semua. Yan dolimita wa minggalincha yocha manapo saguna sasaro babagaho dusupina kena buddha lubawina vinansa mintu dhamma lubawina vinansa mintu sangha lubawina vinansa mintu dukkha patasa nidokha biya patasa nibiya Soka pata sani soka sahasavihi nyatipi Idhavata chamehi sabra punya sabra Sabi dewa anumodanu sabha savadi sediya Dana danu sadara siranakantu sabada Pavana biyata hontu kisantu devata gada Sabi Buddha blapata vicheka ninchaya bra Arahata nincha dijena rakamrani savaso Yang kenchi widam idawa urawa Sagi suwa yanyadana prita nano sama Ati tatagrena idami bodhirna prita Itena tisena tudi hontu Yang kenchi widam idawa urawa Sagi suwa yanyadana prita nano sama Ati tatagrena idami dhamirna prita
Etena tisena tuvati hontu yang kenchi widang idawa hurawa sage suwa yang jadana pranita nano sama ati tathagrena idami sangirna prita etena tisena tuvati hontu Pawantu sabha mingra rakhantu sabha divata sabha buddha nubhavena sada sukhem bhavantu te Pawantu sabha mingra rakhantu sabha divata sabha dhamma nubhavena sada sukhem bhavantu te Pawantu sabha mingra rakhantu sabha divata sabha sangha nubhavena sada sukhem bhavantu te Mahakarunika natho hidara sabha balina Puritva parami sabha pato smoti motama Siyanto bodhiya mule sachana nanti vatano Iwa mewa ziyam hontu ziyantu ziyam menengre Aparajita apalingre sise puto pokale Visege sabha votana eka pato pamodasi Sunakata sumingala subhabata suhotita Sukhana sumohoto asa suritam brahmachari su Brakina kayakama wachakama Brakina manokama badidite Brakine Brakita nikatwana davanti te Brakine Te atalata vyuta pura sasane Aroga sukhita hota saha sabihinya titi May all of you be free from dangers, free from mental suffering, free from physical suffering. May all of you be well, happy, and turn to the Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. For this evening talk, they have some email from Fudesco, and so the topic is one contemplating the reflection of this year end. So and I also have another 5 more questions in this. Jadi malam ini pada akhir tahun malam ini kita akan merenungkan beberapa topik utama ya, karena ada 5 pertanyaan yang diajukan. Jadi poin yang pertama adalah bagaimanakah mereka melewatkan akhir-akhir beberapa tahun belakangan ini. Itu yang poin pertama. Terus yang poin kedua adalah sejauh apa mereka telah berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Terus yang poin ketiga adalah sudah seberapa banyak perbuatan baik yang telah kita akumulasikan. Terus yang keempat adalah seberapa banyak karma buruk yang telah mereka lakukan. Yang kelima adalah sudah seberapa jauh usaha mereka untuk memurnikan pikiran mereka. Itu adalah kelima topik yang akan kita bahas pada malam ini ya. Okay, so we can tell that 1 year is the beginning of the year at the first day of January, the 1st of January this year, and the last day is the 31st of December for this year 2010. Jadi pada satu tahun kita selalu mulai dengan pada tanggal 1 Januari dan kita akhiri dengan pada tanggal 31 Desember. So we will concentrate for this year. Okay. Jadi mari kita berfokus pada tahun ini. So hopefully you can remember the first day of this year. Semoga Anda bisa mengingat ya hari pertama pada awal tahun ini. Do you remember? Bisa mengingat nggak? Oh, this year, so you cannot remember. How can you remember from last year, past year, past life? Tahun ini saja tidak bisa ingat bagaimana bisa ingat bisa ingat tahun-tahun sebelumnya, bagaimana bisa mengingat kehidupan yang lampau. This question I have to ask to all of you. If you cannot remember, very difficult for me to explain. Jadi ini yang ingin dijelaskan oleh Syale ya. Jadi kalau kita tidak bisa menjawab, bagaimana mungkin Syale bisa menjelaskan lebih panjang lebar? Okay, because from the last 1st of January until today, so we need to contemplate yourself. Because I don't know what you have done, good karma or bad karma. So we just relate on the Buddha teaching. Buddha teaching is like that every day we need to be like this, or to be wholesome. So you are under guidelines of the Buddha teaching or not, as you need to contemplate tonight.
Jadi supaya apa di malam ini kita harus merenungkan di sepanjang tahun ini mulai dari awal Januari apa yang telah kita lakukan, kita harus merenungkan karena dengan cara kita merenungkan kita bisa mengetahui sejauh apa kita telah berjalan di dalam ajaran Buddha Dharma tersebut. Okay, so we can see that from the first day like only like hopefully last the first day of January you cannot remember, but yesterday you might remember. No? Ya, kalau awal Januari mungkin tidak ingat, tapi kalau kemarin mungkin masih bisa ingat ya. Okay, so early in the morning when you wake up, yesterday, early in the morning when you wake up, what you had done? You know, what kind of mind with you? Wholesome or unwholesome? Jadi kemarin suatu bangun itu pikiran apa yang ada di benak saudara-saudara gitu? Apakah itu pikiran yang baik atau pikiran yang buruk? Do you remember? Masih ingat tidak? Yesterday, only yesterday, okay? Kemarin, bukan yang awal tahun. So you can see yesterday from the morning and the evening. So from the morning and the evening, one day gone. So anyway, you remember, no, doesn't matter. We have one day is getting old. Ya. Jadi kita harus berusaha mengingat merenungkan kembali karena hari demi hari itu kita selalu usia kita semakin bertambah, kita semakin tua. So in this way, 2 days ago, 1 month ago, 1 year ago, going down and then, you know, so for this year is ended the first day of January. Ya, jadi hari demi hari lewat, nanti minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita selalu semakin lama kita akan semakin tua dari Januari sampai hingga sekarang. Yesterday in within 1 day we can't contemplate much about how old we are, but since last year, so last the first day of January until now, you can feel kind of aging for 1 year. During 1 year time, kind of aging, you will feel that. Dari semenjak awal Januari hingga sekarang kita telah mengalami penuaan yang usia penuaan gitu ya. So the aging is because of we have rebirth, you know. So when we reverse in the Mother Moon start the rebirth, so 1 year in this way we have been coming 1 year, 2 years, and then now how old we are, we can contemplate in this way. Ya, kita mengalami penuaan karena kita mengalami kelahiran kembali. Jadi mulai semenjak kita kelahiran kembali, kita harus selalu merenungi perbuatan-perbuatan apa saja yang telah kita lakukan. So I want you to concentrate that not only this year, since we were young, this life, in this lifetime, we can contemplate more is better. Jadi Syali tidak hanya bukan hanya ingin agar kita merenungkan pada tahun ini saja, tetapi kita harus bisa merenungkan hingga satu kehidupan ini loh, apa saja yang kita lakukan. This life we get a human life, very good life, because we have done in the past like good karma. We are Buddhists, we need to believe our karma. Ya, kehidupan sekarang kita bisa terlahir sebagai seorang manusia itu adalah karena pada kehidupan lampau kita telah melakukan karma baik. Dan kita terlahir sebagai seorang Buddhis karena kita telah memiliki karma yang baik. Sebagai seorang Buddhis, kita harus memiliki keyakinan bahwa adanya karma yang terjadi. So we get this beautiful life. Human life is very, very good life, not easy to get. So the value of this life, what kinds of value with you? Ya, bisa menjalani kehidupan sebagai seorang manusia itu adalah kehidupan yang sangat indah, sangat susah untuk mendapatkan kehidupan sebagai seorang manusia. Jadi harga apa yang kita lakukan karena kita memiliki kehidupan sebagai seorang manusia sekarang ini. Although we have very good life, we don't know how to take value in this life. So we don't appreciate this kind of life, good life. Meskipun kita terlahir sebagai seorang manusia, tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara memperlakukan kehidupan kita sekarang sebagai seorang manusia, maka kurang agak sia-sia gitu kalau kita menjalani kehidupan sebagai seorang manusia kehidupan ini. The time of the Buddha, one of the laymen, his name was Manganti. So one day he went to see the Buddha and pay respect to the Buddha. Then after that he was telling to the Buddha, "Oh, the Buddha, you and your disciple have been always talking about Nibbana. So I also had the kind of Nibbana." He told the Buddha. Jadi pada masa Sang Buddha ada satu orang berumah tangga yang bernama Manganti. Dia pergi menjumpai Sang Buddha beserta para siswanya dan dia bertanya bahwa Sang Buddha selalu membicarakan tentang Nibbana gitu, bahwa dia juga ingin merasakan Nibbana itu. Then the Buddha asked him, "What kinds of Nibbana with you?" Jadi Sang Buddha pun bertanya, bagaimana Nibbana yang kamu rasakan? Then he was telling that,
oh, I have enough money, I don't need to worry about the food, and I don't need to worry about my clothing, I don't need to worry about the house, I have everything. There is Nibbana for me. Jadi perumah tangga itu berkata bahwa saya memiliki uang, saya memiliki rumah, saya memiliki pakaian yang bagus, itu adalah nibbana bagi saya. He told that many people were so tired of doing this because of this kind of for the food, for the clothing, for the house. So everything who have that a lot, there is no need to worry. Without worriness, the worthy life of the Nibbana. Everything I have in this way. Jadi perumah tangga itu berkata bahwa banyak orang mengkhawatirkan tentang memiliki rumah, memiliki baju, memiliki harta segala macam, sedangkan dia memiliki kesemua itu, dan itu adalah nibbana bagi dia karena dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti demikian. And then the Buddha said that, okay, you have everything for this, all the condition is with you, but there is reliance on the suffering. For this, you have to suffer so much, you have to working so hard, people have been working day and night. So based on the suffering for this. Sang Buddha lalu pun berkata, benar memang kamu memiliki banyak harta, banyak kepemilikan, tetapi apa yang kamu dapatkan itu adalah didapatkan dengan cara menderita dari pagi hari hingga malam hari. Jadi kebahagiaan yang kamu dapatkan itu berdasarkan penderitaan. And also he was telling that this all the conditions can be destroyed by the fire, can be destroyed by the water. Jadi itu hal-hal berkondisi yang didapatkan itu bisa hancur oleh api dan juga bisa hancur oleh air. And also can destroy by the government, also can destroy by the children. It's no good. Also can destroy your properties. Juga bisa hancur atau rusak ya karena pemerintahan atau mungkin karena anak-anak kita yang tidak bisa menjaga hartanya. And also can destroy by the thief or the robber, the fire reasons. Atau mungkin juga bisa dicuri oleh pencuri atau maling. So there is reason any condition can change at times. Not there is, we cannot call it permanent peaceful, permanent nibbana. No, this kind of thing is not really peaceful and not really a real nibbana. Because of based on the suffering condition is because of just now is based on the suffering you're working too hard. Another one is five causes can destroy anytime. So we don't feel that it is real nibbana. Jadi kebahagiaan yang kita miliki itu karena berkondisi itu masih bisa hancur, mengalami ketidakkekalan. Seperti tadi 5 poin yang disebutkan itu. Jadi itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan kekal, bukan kebahagiaan seperti nibbana. And also you have that kind of condition, very good life. One day when you are sick, you are not healthy, especially like cancer or kind of stroke happen. Although you have a lot of money, wealthy life, you cannot enjoy, but you don't feel that it is good. And there is nibbana also. Jadi meskipun kita memiliki harta kekayaan, tetapi jika kita menderita penyakit kanker, tumor atau berbagai macam penyakit lainnya, maka kita memiliki duit tapi kita tidak bisa menikmati kebahagiaan dari nibbana tersebut seperti yang persepsi dia. So your family member love you so much now. So when you are sick, do you think they want to share with your suffering and the pain? Ya, mungkin Anda memiliki kekayaan sekarang dan mungkin disayangi oleh keluarga gitu. Tetapi jika Anda mengalami penyakit atau kesukaran lainnya, apakah Anda yakin bahwa keluarga dan kerabat Anda akan sharingnya dengan Anda? So nobody want to share our suffering. So that you are happy and then you got a good business. Oh, okay, I will share with you. But the suffering, pain, don't want to share. Ya, kita memang kalau kita memiliki harta, bisnis, kita mungkin bisa sharing dengan orang lain juga ingin sharing dengan kita. Tetapi jika yang kita miliki adalah penderitaan, orang lain tidak akan mau berbagi dengan kita. So the healthy life is very important. So the Bhagavad Gita, oh now my body is very healthy. And so it's very healthy. That's the reason I had nibbana too. He answered that. Ya, jadi sangat penting sekali ya kalau kita memiliki tubuh yang sehat, dan karena dengan tubuh yang kita memiliki tubuh yang sehat itu bisa membantu kita untuk mencapai nibbana. So the Buddha explained that there is reason the benefit of your this life. Although you get a good healthy life is very important. So from then good business you need to do dana. That is very for your safety or your life. And also for the long life, for the healthy life, as you get a healthy life, you need to do kind of contemplating about what is from this healthy life, what kinds of good thing you need to do again. Jadi jika kita memiliki tubuh yang sehat, kita bisa melakukan usaha dan kita bisa melakukan dana dari hasil usaha yang kita lakukan.
Lalu kita juga bisa merenungi perbuatan baik apa yang akan kita lakukan dengan tubuh yang sehat ini. Although healthy life and also you never do good things, you never keep the precept, breaking all the speech, right? Breaking of 5 precept, so if you are breaking the 5 precept, although you are healthy life, long life also not worth it, not value of this life. Jadi meskipun Anda memiliki tubuh yang sehat, tetapi jika dalam menjalankan hidup sehari-hari Anda terus melanggar sila, jadi itu tidak ada harganya, bahwa meskipun Anda memiliki tubuh yang sehat, kehidupan ini tidak ada harganya. That's reason if you are good condition, we need to take care our mind, to taking care of good speech and control our speech, control our bodily action, control our mind to take care of precept. Jadi jika kita memiliki tubuh fisik yang sehat, kita harus sering merenungi bahwa kita harus mengendalikan perbuatan kita melalui jasmani, ucapan dan juga pikiran. So we need to check within this year, do we break any kind of precept or not? Jadi selama setahun ini kita coba merenungi ya, kita sudah berapa sila yang kita langgar, apakah kita melanggar sila? At least we need to keep 5 precept, don't break 5 precept. Ya, paling tidak harus jaga 5 sila. Safe? Bisa? So the one tonight you answer yourself, no? Jadi malam ini Anda coba menjawab terhadap diri Anda sendiri saja ya. You have good life, good condition, healthy life, breaking precept all the time. There is not value of your life. You are destroy the seed, good seed. You are destroy your planet. Iya. Jadi sekarang mungkin Anda memiliki tubuh yang bagus, tapi kalau Anda melanggar sila, gitu Anda tidak menjaga harga dari hidup Anda sebagai seorang manusia sekarang ini. The seed, if you know how to take care for the next rebirth, we need to plant again. So this good seed is very important. Kind also breaking the precept, you are bitten by insects. Jadi kehidupan melampau kita telah menanam benih, dan benih ini kita adalah sekarang yang bagus. Tetapi dengan kita melakukan karma buruk yang lain, kita telah merusak benih yang kita tanam itu. It is true. True. Benar tidak ya? Yeah. So please take care your mind. 5 precept is very easy to take care. The beginning may be difficult. Train our mind. This is good thing. This is good for our life, good for our karma. Why not we train? Difficult also we still need to try. Menjaga 5 sila itu tidak begitu susah ya. Mungkin awal akan susah gitu. Jadi kenapa tidak menjaga dengan baik-baik gitu, karena itu demi kebaikan kita sendiri. Okay, a few months ago I have been breaking the kind of precept, but through this month I don't want to break. Today I don't want to break. Tomorrow I don't want to break. Ya, mungkin beberapa bulan yang lalu saya telah melanggar sila, tapi bulan ini saya tidak mau melanggar sila, hari ini saya tidak mau melanggar sila, besok-besok saya tidak mau melanggar sila. We have 4 kinds of people, 4 types of people. Some people going to the unwholesome to unwholesome. Since they were young, always like to break precept until they die. Yeah. Jadi ada 4 jenis orang ya. Jadi ada orang jenis yang pertama itu adalah mereka melakukan perbuatan yang tidak baik dan tetap mengarah ke perbuatan yang tidak baik juga. Itu adalah orang yang pertama. Another type of person, since they were young, they break the precept. When they listen to Dhamma, when they contemplate there is no good, they change unwholesome to wholesome. Jadi jenis orang kedua adalah dia tadinya sebelumnya memiliki pikiran tidak baik, tetapi setelah mendengarkan Dhamma, dia lalu berubah, mulai dari yang tidak baik menjadi kepada hal yang baik. Another type of person, since they were young, they learn from the parents, there is no good, don't do, backup, but karma. Younger time, they really taking care of precept, make it wholesome. So after getting old, making a lot of friends, their mind change to break because of environment, change to be unwholesome. Jadi jenis orang ketiga adalah mungkin dari semenjak kecil gitu yang mendapatkan pergaulan, mendapatkan bimbingan orang tua sehingga mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, tetapi sering dengan semakin menanjaknya usia gitu, semakin banyak bergaul, terus pengaruh lingkungan, maka dia tadinya yang melakukan perbuatan baik jadi berubah menjadi perbuatan yang tidak baik. Another type of person, since they were young, they keep the precept because of teaching by the parents and the teacher. So after they knew also, and they die, and they die, they still continuously keep it there. The kind of people wholesome to wholesome is very good. Ya, terus jenis orang keempat adalah mereka semenjak kecil gitu ya mendapatkan pengajaran dari keluarga gitu untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan karma baik. Terus hingga sampai beranjak dewasa mereka juga tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Jadi mereka dari baik tetap menuju ke yang baik hingga ke kematian. Nah, ini adalah jenis orang yang paling baik.
So wholesome to wholesome is good, and wholesome to wholesome is good. Ya, jadi baik ke baik adalah baik, tidak baik ke arah baik juga yang baik. You need to take care yourself. Nobody can force you, you know. So all are belong to our mind. We are not easy to taking care of other people's minds. You know, we just need to explain them and the Buddha teaching. The Buddha said, if you do this, this is good. If you know, you believe, you try to follow it, they are good for your karma. In this way. Ya, jadi Anda harus menghargai hidup Anda sendiri ya. Jadi sesuai dengan ajaran Sang Buddha, kita hanya Sang Buddha mengajarkan kita berusaha melaksanakan yang terbaik, menjaga pikiran kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Okay, so you have good precept and good person, you become good person because of taking the precept all the time. Good person should not be lazy also. Need to put effort. You know, Buddha is important. Always, I have good person, always sleep, never work properly, don't want to put effort for themselves, don't want to put any effort for the others' benefit. This also not so good. Ya, mungkin Anda orang baik ya, tidak pernah melanggar sila gitu, tetapi orang baik juga tidak cukup, harus punya usaha gitu. Jangan, maksudnya jadi orang baik nggak melanggar sila, tetapi setiap harinya tidur terus. Okay, so for me also same. Every day I contemplate from the morning and the evening before sleep. What I have done today, good or bad, what kind of mind with me? How much I have done for the benefit for the people? That's my happiness I have done for the people. Never think for myself. That's my happiness. Ya, jadi Sally itu jadi mulai dari pagi sampai sore nanti selalu merenungi kebajikan apa yang pernah dilakukan kayak gitu. Terus nanti kebajikan apa yang dilakukan untuk kebaikan terhadap orang lain, bukan terhadap kepentingan diri sendiri. Practice to want to do it is good thing, relative good karma. For the good thing is not easy. We need a lot of effort to make it. For the bad things, no need to put too much effort. Easy thing get following. Easily can do. So for the good thing, we really need effort to practice on meditation. Watch TV, no need to put effort. Automatically. Want to meditate, later after 10 minutes, want to go back, want to go out. Control, put effort to make it. It's good for me. Then breaking the preset. Or if I do that, I will get to easily break the preset. Oh, sometimes don't get. Never mind. Today break. Never mind. Tomorrow I will keep again. Today break. Tomorrow will continuously break. You have to remember about that. You know? So today want to break, better don't break. Put effort in your mind. I don't want to break. Then slowly will be better. Jadi untuk menjaga sila itu harus memerlukan usaha yang kuat gitu ya. Jadi sementara untuk melanggar sila itu tidak perlu usaha yang terlalu kuat. Kita bisa nonton TV, misalkan hari ini kita melanggar sila. Hari ini kita melanggar sila, terus kita bisa mengatakan, wah hari ini saya langgar sila, baiklah besok saya akan perbaiki sila saya. Tetapi kalau hari ini kita langgar, besok kita pasti akan langgar lagi. Jadi kita untuk menjaga sila itu harus perlu benar-benar ada usaha yang kuat. Recently, 2 days ago, I was in Taiwan. Just came back from Taiwan for 1.5 month retreat for 3 places. Every retreat had 150 people, and some bhikkhunis 153 retreat continuously. I have to do interview every day, you know. So after 11 o'clock, I was so tired because of non-stop for 2-3 hours day and night, you know. So evening need to Dharma talk. So after that, when I eat rice, I could not stand already. I just don't want to see any food. Too tired. But I'm happy. My happiness maybe can last long time, not because of the food. Because I'm happy people, they got a limit, they get concentration, they very happy. So that happiness with me. Even I'm tired, don't want to eat also, I gotta stay happiness a lot in my heart. You know? Jadi 2 hari yang lalu selama 1,5 bulan itu Siale baru bimbing retret ya di Taiwan. Itu kurang lebih ada ratusan bhikkhuni dan yogi lainnya. Jadi karena itu sangat banyak sekali yang interview, jadi Siale juga merasa sangat lelah sekali badannya. Sehingga pada saat jam makan, ingin makan nasi juga sepertinya tidak ada selera untuk makan gitu. Tetapi karena merasakan kebahagiaan ya, karena berhasil menolong orang lain, membantu orang lain, sewaktu orang lain membantu orang lain membangun konsentrasi, membantu orang lain mendapatkan nimitta. Nah itu Siale juga merasa sangat bahagia sekali gitu. Dengan begitu Siale bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya dengan mengandalkan dari faktor luar. And not only in the retreat, one of my devotees always support and for that. So he was 80 years old and also rich, very rich in Taiwan. So he was nearly dying. So then they have invited me before he died 2 weeks earlier. So I went there and visit him. Then they pay respect and he was start to talk to me.
so many years he has been keeping inside his heart in his life how much he has been suffering. Although he has very good life, a lot of money, he didn't feel happiness. So all the suffering since he was young, how he has been trying for the kind of condition. So all the suffering he tried and crying and crying. The day only all the family started to realize that how much he has suffering inside. He was crying non-stop. Jadi di sana itu ada satu orang pria ya berumur kurang lebih 80 tahun. Jadi dia itu sudah usianya sudah lanjut ya. Jadi dia itu merasakan penderitaan dan penderitaannya selama hidup dari mulai kecil hingga sampai sekarang berumur kayak gitu. Dalam prosesnya mengumpulkan kekayaan itu penuh penderitaan yang dia alami dan dia itu selalu menangis terus karena membayangkan tuh penderitaan yang dia alami selama untuk mengumpulkan kekayaan tersebut. He told that he need to speak out to me. So I told, okay, all of your suffering, please donate to me. I will accept your suffering. After that, you don't keep it anything in your heart because your heart problem nearly died. So I knew that very soon he will die. So please donate to me all of your suffering. I will take it. You just remember trying to send metta to the other beings, trying to be happy with your friends. He was so happy. Yeah, I did follow your instruction 3 days ago, I remember. In my mind, I saw in the sky very bright light in front of me, he told that. So I was a bit happier for him. Ya, jadi Syari pun berkata kepada dia, baik kalau begitu kamu penderitaan yang kamu alami itu coba kamu danakan saja semua ke saya gitu. Mari saya terima saja semua penderitaan kamu. Setelah kamu danakan ke saya, maka kamu tidak usah merasakan penderitaan ini. Kamu hanya cukup share meta saja ya, misalnya ke orang lain kayak gitu, ke semua makhluk kayak gitu, dan kamu terus merenungi, kamu fokus ke nafas kayak gitu. Nah, lalu orang tua tersebut berkata bahwa saya sudah melakukannya dan saya melihat sinar yang sangat terang sekali. But I told to him like this, I also happy. I can receive his suffering. I can take his suffering in my heart. I don't want him to suffer. So that I want him to be happy the last minute for him. After 2 weeks, he will pass away, but very peacefully. He told to his daughter, please send Siali, please tell Siali economic her. But I'm very happy. I could see stay in the sky a bright light for me. He told that. Iya, jadi saya juga merasa sangat bahagia ya bisa membantu mengurangi penderitaan dia. Jadi orang tua ini dia terus melakukan hal tersebut sehingga sewaktu akan meninggal tersebut dia tidak sempat bertemu dengan Siali dan dia memesankan kepada anak perempuannya bahwa meskipun tidak bisa bertemu dengan Siali, dia sangat berterima kasih karena dia telah melakukan apa yang dianjurkan oleh Siali dan dia bisa melihat sinar yang sangat terang di atas langit tersebut. So you also say everybody we are all have suffering. We all have suffering in your heart. Sometimes you don't want to speak on it. You give it, and they get very stressful and they very tension in your mind. This is not so good. You really need to speak. Better speak who you can trust. Then only you will release by your suffering, and also release in order to be out and make it more wholesome feeling, happy feeling with you. Jadi kita semua pasti memiliki penderitaan gitu di dalam hati gitu. Cuman masalahnya kita tidak mau ungkapkan keluar saja gitu. Kita simpan itu di dalam hati. Jadi akan lebih baik kalau kita mencari orang yang bisa kita percaya dan kita mengeluarkan penderitaan yang kita alami dalam diri kita. Dengan begitu kita akan merasa lebih tenang dan sehingga dengan demikian kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang lebih baik daripada sebelumnya. So you need to trust people because you don't trust anybody. That's the reason you hide inside suffering. Ya. Jadi Anda harus percaya kepada orang lain ya, jangan tidak memiliki sama sekali tidak ada kepercayaan kepada orang lain karena itu akan membuat Anda semakin tegang. So you need to practice more metta. So slowly you will feel that everybody is good to you, and then you can trust you easily. Jadi Anda harus mulai mempelajari metta sehingga Anda akan mulai merasakan bahwa orang lain itu semua baik terhadap Anda dan Anda akan mudah untuk mempercayai terhadap orang lain juga. Okay, so when to do for the good thing, we need to put more effort. Effort is very important in our life. Jadi untuk melakukan hal-hal yang baik itu kita harus benar-benar melakukan suatu usaha. Usaha itu benar-benar sangat diperlukan dalam melakukan perbuatan baik tersebut. Not only the effort, sometimes concentration, one point of the mind also very important to train our mind to be stable. What we want to do, we need to be concentrated. Ya, jadi selain usaha kita juga harus memiliki konsentrasi ya, memiliki konsentrasi untuk menjaga pikiran kita agar tetap stabil dalam perbuatan baik tersebut.
even you're doing like a business, so you need to concentrate and you really need to learn and then you get a perfect on this one job. Jump here, this man do this one, another man do another business, another one, you jump in here and then not easy to be successful. So the beginning difficult, never mind, you're trying to concentrate and learn more, put more effort on one thing, slowly will get perfect, slowly will be successful. Ya, sama seperti halnya di dalam bisnis ya, kita juga selain kita melakukan usaha gitu, kita juga harus berkonsentrasi memikirkan ini nanti bulan ini seperti bagaimana, bulan depan seperti bagaimana. Kita harus berusaha, setelah kita usaha kita juga harus memiliki konsentrasi untuk memikirkan usaha tersebut. Meditation also same in our life. We want to concentrate, trying to focus more on the one object, trying to make it stable, not disturbed by the mind and race. Jadi dalam meditasi itu juga sama ya, kita juga berusaha mengumpulkan usaha untuk berkonsentrasi terhadap satu objek gitu, sehingga pikiran tetap stabil dan menghindari 5 rintangan batin. After we get a concentration, we know how to take care of our mind. We easily can control. Without concentration, very difficult to control. So concentration mind will help you when you want to put more effort on the wholesome, trying to analyze inside. Easily you will see inside the personality. Ya, jadi setelah kita memiliki konsentrasi yang sangat bagus, maka kita akan lebih mudah mengendalikan pikiran kita. Dan jika kita sudah memiliki konsentrasi pikiran yang sangat baik, maka kita akan dengan sangat gampang untuk melihat ke dalam diri kita melalui cara vipassana. So when we get a vipassana knowledge, we know that all are impermanent. Now we think that wrong view is who I am a woman, I'm a man, who I am. That kind of thinking is all wrong view. The Buddha teaching our inside knowledge vipassana is we don't get the kind of concept. We need to break it down and then non-self. Non-self means not I, not you, only the rupa, the nature or arising and passing or impermanence or rupa and nama. Jadi jika kita telah memiliki konsentrasi yang cukup, kita bisa melihat ke dalam itu dengan memiliki pengetahuan dari pandangan terang yang vipassana. Jadi dengan memiliki tersebut kita bisa melihat ketidakkekalan dari segala hal yang berkondisi. Jika tadi kita memiliki pandangan salah ya bahwa ini saya adalah saya manusia, saya pria, saya wanita gitu. Nah itu adalah jenis pandangan salah. Jadi jika kita telah bisa memiliki pengetahuan pandangan terang, kita bisa melihat ke dalam 3 karakteristik tersebut, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, bahwa tidak ada diri, yang ada hanyalah rupa dan nama. Who have really inside vipassana knowledge easily can cover attachment. Who don't have that inside deep, we will still think that oh, this my eyes, my ear, my body, a lot of attachment to yourself and to the others too. Bagi mereka yang telah memiliki pengetahuan dari vipassana ya, pandangan terang itu, mereka akan lebih gampang untuk mengatasi kemelekatan. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan pandangan tersebut, sangat susah untuk mengatasi kemelekatan di dalam dirinya. Because you love, there is love is cause of the suffering. Ya, karena Anda mencintai, cinta itulah harga dari penderitaan tersebut. It is true? Benar? Please answer, not you are sleeping. Tolong dijawab ya. Do you love yourself? Apakah Anda mencintai diri Anda sendiri? Yeah. You love your family member too, huh? Terus mencintai anggota keluarga ya. Who you love more? Siapa yang lebih Anda cintai? True. Okay. Your self feeling is you love more in your feeling. Nah? Ya, jadi Anda lebih mencintai diri Anda sendiri ya. As the people can taking care of your feeling, you think that the person is good. The person cannot taking care of your desire, your feeling. Oh, that's not good. You feel that. Ya. Jadi bagi orang lain yang bisa membantu menjaga agar perasaan kita senang kayak gitu, maka kita anggap dia orang baik. Sedangkan